Alhamdulillah kembali di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid Al-Itisom, Kompleks Perkantoran Wali Kota Tangerang Selatan. Dan tema kita menarik sekali yaitu dapur harus ngebul meski dunia lagi nggak akur. Tadi sudah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Nah sekarang saatnya luwak white coffee bagi-bagi rezeki. Mau 1 juta nggak Bu? Siapa yang mau? Masya Allah. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan informasi yang sangat bermanfaat ya. Jadi luwak white coffee juga lagi bagi-bagi emas Bu. Mau emas nggak? Nah ada caranya. Caranya adalah dengan membuat kreasi seperti parcel yang ada di samping saya ini. Jadi mengkreasikan produk dari luwak white coffee semenarik mungkin, semeriah mungkin. Karena total ada 20 emas menanti buat ibu-ibu semua dan juga teman hati yang ada di rumah. Untuk hadiahnya 10 pemenang mendapatkan masing-masing 1 gram emas. Kemudian 10 pemenang berikutnya masing-masing mendapatkan 0,5 gram emas. Jadi jangan sampai ketinggalan karena pengumuman periode kedua ini berakhir pada 30 April 2026. Jadi masih ada waktu nih Bu ya. Pulang ke rumah bikin parcelnya siapa tahu dapat hadiah emas dari luwak white coffee. Caranya gampang banget. Yang pertama, beli minimal 2 varian bebas dari produknya luwak. Kemudian kreasikan parcel semeriah mungkin, semenarik mungkin. Kemudian jangan lupa setelah dibuat parcelnya selama proses pembuatan difoto dan di video. Kemudian di-upload ke Instagram atau TikTok. Tag juga @kopiluwakofficial dan gunakan hashtagnya adalah emas Ramadan kopi luwak. Ya Bu ya, siapa tahu nanti bisa dapat hadiah emas dari luwak white coffee. Nah sekarang kita masuk ke kuisnya luwak white coffee, hadiah 1 juta rupiah. Tapi ada passwordnya. Kalau saya bilang luwak white coffee. Wah, kalau maju ke depan passwordnya salah, duduk lagi Bu, balik lagi ya. Itu peraturannya. Baik, sekarang pertanyaannya disimak baik-baik. Oh sebelumnya saya juga ingin memberikan informasi tentang luwak white coffee Bu. Luwak white coffee bukan hanya rasanya nikmat, tapi juga aman buat di lambung dan sudah tersertifikasi halal. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya tolong disimak baik-baik. Apa rasa yang paling dominan saat pertama kali kita seruput luwak white coffee selain rasa kopinya? A. Rasa pahit yang sangat pekat sampai bikin mata melek. B. Rasa gurih creamy cream yang lembut di lidah. C. Rasa asam yang kuat seperti perasan jeruk nipis. Siapa yang tahu? Ibu yang pakai kacamata di tengah-tengah boleh maju ke depan. Baik, yang pertama langsung saya tanyakan passwordnya dulu ya Bu ya. Siap? Luwak white coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, dan pastinya halal. Masya Allah, berhasil ya. Passwordnya sudah benar jawabannya. Sekarang pertanyaannya saya ulang, simak baik-baik Ibu. Boleh perkenalkan dengan Ibu siapa? Saya Ibu Nur Laila. Ibu Nur Laila dari? BKMM Ciputat Timur, Tangsel. Tangsel ya. Ibu Nur Laila. Ibu, pertanyaannya saya ulang. Apa rasa yang paling dominan saat pertama kali kita menyeruput white coffee selain rasa kopinya? A. Rasa pahit yang sangat pekat sampai bikin mata melek. B. Rasa gurih creamy cream yang lembut di lidah. C. Rasa asam yang kuat seperti perasan jeruk nipis. Yang B dong. Apa itu? Rasa creamy gurih. Masya Allah, benar. 1 juta rupiah. Ibu Nur Laila, selamat dari BKMT Pemkot BKMM Tangerang Selatan sudah mendapatkan 1 juta rupiah. Semoga berkah selalu Ibu. Sekali lagi kita ucapkan selamat buat Ibu yang sudah memenangkan 1 juta rupiah. Dan terima kasih buat luwak white coffee yang sudah memberikan kebahagiaan buat kita hari ini. Semoga semakin berkah dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang siapa yang mau nanya Bu? Yang di depan boleh silakan langsung ke Ustazah Sifa. Ibu silakan. Nama saya Siti Zainal Suryani dari Majlis Taklim
BKMM Kota Tangerang Selatan. Ustazah ingin bertanya, kalau dilihat sekarang nih keadaan sekarang ekonomi kita juga lagi gimana gitu, apalagi juga yang tadi Ustazah bilang juga plastik juga naik, semuanya naik gitu ya. Entah kalau misalnya orang yang berduit kita nggak tahu deh dia merasain apa enggak gitu. Untuk kita nih Ustazah gimana sih untuk menyikapi keadaan kita seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya bukan pertanyaan, suara hati. Ya ibu-ibu ya, ngelihat kondisi zaman sekarang, artinya gini, Allah itu ngasih cobaan kepada siapapun. Yang diuji itu siapapun, gak ada kata orang atas, orang bawah. Gak ada yang di bawah kayak kita, yang di atas kayak kita. Itu kan istilah aja ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang atas ngerasain susah gak ya? Kok kita yang orang bawah kayaknya susah bener sama hidup ya Ustazah. Semua gak luput dari ujian. Makanya ada istilah money can buy happiness. Ya ini kan bahasanya Pamulang ya Bu ya. Orang Pamulang kalau ngomong begini nih. Uang itu gak akan bisa membeli kebahagiaan. Money can buy class. Uang gak akan bisa membeli kelas-kelas tertentu, enggak. Jadi orang punya duit belum tentu happiness, bahagia. Belum tentu. Coba ibu tanya sama yang kaya raya. Kasurnya udah empuk, kamarnya udah ber-AC, duitnya banyak, emas tabungannya banyak, belum yang perhiasan, belum yang emas batangan, propertinya di mana-mana. Tapi ditanya, masih diuji nggak sama Allah? Masih. Yang kaya raya ujiannya lebih banyak, bahkan hartanya itu jadi ujian. Kita diuji dengan yang lain, yang kekurangan diuji sama Allah dengan kekurangannya. Kira-kira ketika dia nggak punya, deket nggak ya sama Allah? Saat dia punya, deket nggak ya sama Allah? Diuji oleh Allah. Maka kunci untuk menjalani hidup saat ini di tengah gonjang-ganjing bumi yang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan saya baca berita lagi Mas Dude kemarin. Itu katanya infonya bulan Juni sampai November akan terjadi kemarau panjang. Maka ibu-ibu sibuk ngumpulin galon. Diisi air dari ujung ke ujung rumahnya. Kenapa? Takut gak punya persediaan buat minum dan mandi. Ini kan ketakutan terbesar. Tadi kata Bunda sudah menyampaikan. Minal khaufi wal ju'. Takut lapar, takut haus, takut gak punya apa-apa. Padahal yang harusnya kita paling takutin itu satu. Kita takut tatkala Allah gak lagi mandang kita Bu. Kita takut tatkala Allah itu sudah berpaling dari kita. Selama saya punya Allah, gak ada di dunia ini yang saya takutin. Semua saya berani hadepin. Makanya orang yang masih punya rasa takutnya cuma sama Allah, itu gak main-main, lebih tenang ngejalanin hidup. Oleh karenanya kuncinya apa? Syukur. Syukur ini sebenarnya kata-kata yang sama kayak sabar dan ikhlas. Teorinya gampang, prakteknya sulit ya Bu ya. Sulit enggak? Ibu sehari dikasih belanja sama suami cuma 15.000, syukur enggak? Ini jawabnya agak-agak lemes kayaknya ya. Berat banget ya. Ada yang dikasih belanja sehari 500.000. Baru kenceng syukurnya. Kan sulit. Ya makanya ada perbedaan antara alhamdu dengan tamadah. Apa bedanya alhamdu dengan tamadah? Kalau tamadah itu lisannya ngomong alhamdulillah, hatinya ngedumel. Dikasih duit sama suami, ini mah ya 15.000, alhamdulillah dalam hati. Dasar lo laki pelit katanya. Sama orang baik, sama bini kagak dan lain sebagainya. Itu namanya tamadah. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi namanya alhamdu. Apa itu alhamdu? Tatkala lisan dengan hatinya sinkron, sama-sama syukur. Dan terakhir, kunci bahagianya seseorang, tatkala dia nggak lagi mengukur kebahagiaan dirinya dengan kebahagiaan orang lain. Orang punya kebahagiaan, urusan dia. Bahagia dia beda dengan bahagia saya. Gitu ya Bu ya. Jadi kurang lebih jaga diri kita untuk tidak melihat kenikmatan orang lain masing-masing gitu. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Siapa lagi yang mau nanya Bu? Nama saya Tolhah dari Majelis Ta'lim Muslimat Serang, Banten. Saya mau bertanya pada Abi Taufikur Rahman. Abi, ada seorang teman saya
Teman saya itu yang kalau dikasih uang jajan sama suaminya tidak pernah cukup. Walaupun uang suaminya itu sudah diberikan semuanya. Dia tidak punya cicilan apapun, tapi dia tidak pernah merasa cukup. Bagaimana itu menurut hukum Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jawabannya tahan dulu ya Bu ya. Sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai.